Hai Mams, terima kasih buat yang udah like, comment, and subscribe channel YouTube aku. Hari ini aku bukan mau review barang, tapi aku mau sharing mengenai perlu gak sih penggunaan korset, stagen, ataupun gurita untuk ibu setelah melahirkan. Dulu ya Mams, jadi aku bukan mau menjatuhkan salah satu produk yang dikeluarkan oleh brand yang cukup terkenal di kalangan mami-mami di sini. Jadi ini pure pengalaman aku pribadi dan memang ternyata aku tidak cocok menggunakan salah satu brand tersebut. Nah, jadi seperti kebanyakan new mom di luar sana, pasti kita ingin mempersiapkan perlengkapan yang selengkap mungkin untuk bayi kita dan untuk diri kita sendiri setelah kita melahirkan. Salah satunya adalah perlengkapan seperti korset atau stagen atau gurita. Jadi pastilah aku secara pribadi juga mempersiapkan perlengkapan tersebut. Dek, ini aku ditemani sama anak aku karena dia tidak mau ditinggal. Hai, halo gitu, halo. Pasca aku setelah melahirkan, seperti kebanyakan budaya sih, lebih tepatnya budaya yang sudah melekat di kalangan moms, new moms atau ibu-ibu dari leluhurnya. Itu setelah ibu melahirkan adalah menggunakan stagen, korset, ataupun gurita. Jadi karena hal tersebutlah aku pun membeli korset karena lebih praktis untuk membuat perutku kembali kencang. Baru menggunakan korset setelah pulang dari rumah sakit. Nah, awalnya itu aku menggunakan korset yang cetekannya banyak, berwarna hitam. Nanti kalian bisa, aku nanti akan nunjukin gambarnya korsetnya itu kayak gimana. Awal mula aku menggunakan korset tersebut dan memang tidak terjadi masalah apa-apa. Aku coba gunain korset satunya lagi yang strap, jadi dia tinggal gak perlu dicetak-cetakin satu-satu, tapi tinggal ditempel ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah itu juga enak. Jadi tuh kalau yang strap itu nggak terlalu kenceng, jadi kayak kita tuh bisa geraknya lebih bebas. Namun kemudian itu belum ada seminggu penggunaan itu, tapi aku mengalami yang namanya gatel. Jadi tuh aku coba ganti lagi pakai korset yang strapnya banyak, dan itu justru makin gatel di kulit aku sendiri. Jadi tuh merah, gatel gitu. Nah terus aku udah konsultasi coba ke suamiku, ke ayahku, ke ibu, dan termasuk mertuaku. Tapi mereka mengatakan bahwa ya memang seperti itu prosesnya mengalami gatel. Jadi akhirnya kata mereka dikasih minyak aja, kayak minyak telon atau minyak kayu putih atau fresh care. Jadi itu memang kesalahan aku sih. Jadi sebelum aku menggunakan korset, aku coba pakai fresh care atau minyak-minyakan supaya tidak terjadi gatel. Nah terus udah kayak gitu, disarankan juga oleh orang di sekitar, coba deh pakai yang namanya gurita katanya gitu kan. Akhirnya aku coba pakai gurita, dan itu gurita itu menurut aku kurang nyaman ya, karena udah pernah pakai korset yang tinggal sek, ini tinggal cetek, terus tiba-tiba pakai gurita yang harus diikat cukup banyak ikatannya. Nah kemudian aku merasa kurang nyaman dan juga tetap mengalami gatel. Nah terus sama mertuaku akhirnya nanti kalau nanti mampir ke Jakarta dibawain stagen deh gitu kan. Nah jadi aku belum sempat menggunakan stagen, tapi aku terus menggunakan korset karena suami aku ya memang kayak gitu kok, kata mama juga gatel. Jadi aku terus aja menggunakan
korset tersebut. Nah, pada akhirnya pas aku lihat perutku itu bener-bener mengalami iritasi yang parah. Jadi tuh kayak kena virus harvest ya. Jadi segerombol itu merah dan gatel banget. Terus kemudian mereka mulai seperti bernanah. Jadi tuh aku sampai shock pas lihat tuh bener-bener gatel dan sakit dan panas banget. Nah terus aku sempet konsultasi ke dokter online. Akhirnya setelah mengalami sakit seperti itu, aku konsultasi dokter online dan ternyata aku mengalami yang namanya iritasi karena nggak cocok sama bahan dari si korset tersebut. Nah setelah itu dikasih obat dan disarankan menggunakan salep apa ya, nanti aku coba deh taruh gambarnya si salepnya ini. Nah memang penggunaan korset dan stagen kemudian gurita ini itu agar gerakan kita tuh merasa lebih nyaman. Karena kan kalau habis lahiran memang perut kita tuh kayak bergelambir, dan ketika kita jalan atau berlari itu kayak perutnya merasa nggak nyaman. Tapi buat apa kita lari gitu kan ya. Pada saat itu aku, kalau stagen atau maksudnya korset, stagen itu tuh benar-benar kayak perlu nggak sih, butuh nggak sih. Jadi penggunaan mereka itu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan kita membeli korset, stagen ataupun gurita itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi untuk mamams di luar sana yang ingin membeli korset, yang ingin membeli stagen ataupun yang ingin membeli gurita, lebih baik diurungkan untuk membeli makanan yang enak untuk diri kita yang sudah melahirkan, mengandung 9 bulan, terus menyusui. Jadi kita harusnya pada saat setelah kita lahiran itu bukannya justru menyiksa diri kita sendiri lagi, tapi kita harus membuat reward sama diri kita sendiri bahwa kita itu telah berhasil melahirkan anak kita ke dunia ini. Jadi kita tuh harusnya makan enak, terus pakai baju senyaman mungkin kita, senyaman mungkin badan kita. Jangan hanya karena budaya, lagi-lagi budaya sih, kalau menurut aku itu budaya ya, kita justru menyiksa diri kita sendiri dan membuat diri kita tuh merasa tidak nyaman. Akhirnya justru malah menyakiti diri kita sendiri. Itu aja sharing dari aku mengenai perlu nggak sih penggunaan korset untuk ibu setelah melahirkan. Menurut aku secara pribadi, dari sharing aku pribadi itu, penggunaan korset itu tidak terlalu diperlukan, kecuali memang disarankan oleh dokter untuk setelah lahiran, setelah ini ibu gunain korset ya. Kalau itu mungkin memang harus diperlukan, tapi kalau untuk aku pribadi ternyata aku tidak terlalu memerlukan korset tersebut. Dan lebih baik kita membeli sesuatu makanan yang enak untuk diri kita, terus kasih reward sama diri kita sendiri bahwa supaya kita tidak mengalami yang namanya baby blues. Jadi baby blues ini sebenarnya terjadi akibat dari saran atau mungkin bisa dibilang kritikan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sehingga kita mengalami yang namanya baby blues. Itu aja yang bisa aku bagi ke kalian semua. Mungkin next aku satu lagi, untuk bekas lukanya sampai sekarang itu masih ada dan belum hilang. Jadi itu aja yang bisa aku sharing ke mam-mam di luar sana. Untuk mami-mami yang mau beli korset atau stagen atau gurita, coba deh nonton ini dulu, siapa tahu menjadi saran yang bisa masuk, yang cocok dan oke, sehingga jadi mengurungkan mungkin ya niatnya untuk beli korset atau stagen. Tapi kalau misalkan disarankan sama dokternya atau sama bidannya, ya lebih baik mengikuti anjuran mereka daripada mengikuti apa yang aku sampaikan ini.
Nah, cukup sekian. Oh ya, Mams, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku. Hal itu diperlukan untuk membangun kepercayaan diri aku pun termasuk supaya aku bisa lebih bisa sharing banyak hal mengenai moms, mengenai anak, mengenai memasak, mungkin karena belum ada konten memasak. Jadi dadah, terima kasih.